Halo semua, selamat malam. Saya akan membuat market review ya, ulasan untuk emiten, 20 emiten yang masuk ke redaksi saya tanggal 23 September 2020. Pertanyaan 21 ini bikin lucu ya. Emiten apa yang layak untuk serok besok gitu ya. Oke, saya akan mulai aja dan sekalian untuk pembahasannya setiap ada yang saya rasa ini kok aman untuk di buyback gitu, untuk kita lihat, kita pantau, saya akan ngomong aja langsung kalau ini layak untuk kita masuk bertahap ya. Oke, kita akan langsung lihat chartnya. Ya, yang di layar sekarang adalah deal ya. Deal ini pada saya masih oke ya. Baru kita anggap shooting star itu kalau dia di atas, tapi kalau kita lihat sebenarnya deal itu nggak kuat lewatin resisten ini. Entah kenapa resisten ini cukup kuat nih, level 162 ini ya untuk deal. Jadi kalau lebih aman ya belinya di atas 162. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar serok ya dekat-dekat selendang ini belum beli ya. Terus and rewardnya lebih bagus. Sekarang modelnya harus sabar ya, harus sabar, tunggu, calm, keep calm ya. Kemudian ICBP. ICBP ini oke ya, ICBP kelihatan banget dia masih sideways di areal ini ya. Dan kalau mau beli nawar ya di areal V-line rasanya oke untuk dibeli ya. Antam, wah Antam sebenarnya tadi bagus ya, cuma ketahan di selendang, dia belum mampu naik ke atas selendang. Ya kalau saya bilang sih masih oke ya, silakan Bapak Ibu masuk bertahap untuk target selanjutnya di atas selendang ya. Kalau kita mau masuk cicil aja ya, cicil. Tentu saja kalau masuk lebih aman kalau candlenya abu-abu atau hijau ya. Jangan pas candle merah kita beli, itu lebih riskan ya. Perhatikan ini ya, kalau mau serok itu candlenya itu harus candlenya warnanya hijau atau abu-abu setidaknya. Lebih bagus lagi kalau biru tua ya. Adaro, Adaro tertahan di selendang ya, itu good newsnya. Bad newsnya ditutup merah gitu ya. Kalau dia besok bisa kembali rebound, cakep nih Adaro ini. Pada dasarnya kalau ketika krisis, consumer dan mining yang jadi harapan. Karena bukan mining tapi komoditi lah. Karena apa? Karena komoditi ini kan juga terkait dengan supply and demand-nya dunia. Dan Indonesia banyak mengekspor hasil tambangnya keluar. Jadi berpengaruh dengan kalau harga komoditinya naik berarti kinerja perusahaannya juga bagus gitu ya. MDKA. Nah, MDKA mungkin bisa dicermati ya, mungkin dengan situasi ekonomi yang tidak menentu ini ya, emas bisa jadi, emas akan naik ya di tengah ketidakpastian, orang akan lebih banyak spekulan untuk beli emas. Jadi MDKA adalah salah satu perusahaan yang diuntungkan ya, dia adalah perusahaan copper and gold ya, copper, tembaga, dan gold emas. Selain MDKA ada UNTR, kita bahas sekalian. Nah ini one of my favorite ya, UNTR silakan. Ini juga kayaknya tertahan nih, sideways nih. Jadi ke area-area bottom areal ini layak untuk dibeli ya. Tapi masuknya bertahap karena potensial untuk turun juga besar juga. Karena dia ada di ujung support ya. Lalu ada Indi. Nah, Indi kurang bagusnya adalah dia posisi di bawah selendang. Ini kurang bagus ya, di bawah selendang dan di bawahnya V-line, di bawah skyline lagi. Jadi posisi candlenya itu downtrend. Jadi saya tidak rekomend sih sebenarnya untuk serok. Kalau Bapak Ibu mau, better di atas 975 ini baru aman untuk Indi. Better late than never kan orang bilang. Tapi juga better late than cut loss ya. Ini potensial cut loss masih tinggi ya. Kemudian ada Telkom.
Telkom juga pada posisinya di bawah selendang ya, jadi masih not good. Kalau yang posisi di bawah selendang, kalau mau serok, better tunggu di atas selendang deh. Trust me. Hati lebih tenang, lebih bisa ngapa-ngapa bisa lebih aman ya. Mior. Nah, Mior keren ya, mantul dari V-line dan sekarang sudah di atas selendang. Ini keren, masih bagus nih. Kalau lihat weekly-nya, sorry. Weekly-nya bagus ya, di atas. Ini keren lah ini. Monthly-nya ternyata lebih bagus lagi. Nah, dia ini kalau lihat dari tracknya zaman dulu nih, uptrend loh ya. Turun, mantul dari V-line di atas skyline, sekarang stabil di atas selendang. Cakep kan? Hold aja, sabar ya. Untuk MNTN ini harus ekstra sabar. Era ini lagi menguji kesabaran juga nih. Ya, potensi untuk menguji V-line. Jadi kalau mau nawar ya, trading yang nawar diserok di V-line. UNTR, tadi udah saya bahas. Astra Agrolestari. Ya, Astra Agrolestari saat ini tertahan di Skyline. Apakah Skyline kembali bisa jadi supportnya dia apa enggak? Nanti kita coba besok lihat. Kalau dia besok bisa hijau, ini masih oke, bagus berarti hold. Bahkan recommended untuk buy on weakness ya. Pada dasarnya chartnya masih oke, jadi saya kok masih recommended untuk buy on weakness sih. Kemudian sekalian saya bahas LSIP. LSIP juga sama ya, ini posisi lagi tertahan nih di support. Walaupun dia di bawahnya V-line, ini yang bikin saya deg-degan. Jadi dia harus di atasnya V-line. Jadi coba kita lihat ya, dia mampu nggak naik ke atasnya V-line, ya, LSIP ini. Tapi saya sih kemarin lihat sih memang LSIP masih belum bagus. Ya, saya kemarin lihat memang udah potensial masih akan menguji support. Better Astra Agrolestari sih saya bilang. Kemudian Breeze. Breeze bisa tertahan di Skyline. Nggak berani saya bilang dia mantul karena posisi candle masih merah tua. Cuma kalau tertahan dia besok potensial untuk kembali naik. Ya, kita berharap saja dia bisa kembali naik ke atas. Kemudian BES. Nah, BES ini ada di atasnya selendang ya, masih oke. Setelah dia naik, pullback, naik, pullback. Nah, ini kita lihat apakah dia bisa kembali lagi apa enggak nih ya. Ini mau golden cross juga, skyline dengan V-line-nya. Jadi saya bilang BES mungkin ada bisa nyoba ya. Kemudian Pura. Wah, Pura ini bikin galau ya. Sempat tadi happy-happy kita padahal ya. Ya, nggak apa-apa. Selama dia masih ditahan selendang, masih oke lah ini Pura ini ya. Kemudian BBRI. Wah, BBRI ini bikin galau beneran deh. Beneran mau nguji 3000 dia ya. Kita lihat aja. Saya masih punya modal, saya masih 3000-an, 3200-an, hampir 3200. Tenang aja, kita sama-sama bareng-bareng. Tapi memang kalau jebol 3000 ini, saya mungkin akan berpikir untuk kurangin muatan dan untuk cari posisi lagi di areal bawah ini. Tapi pada dasarnya harga kita ini udah murah kok, jadi nggak usah khawatir dan nggak usah galau ya. Kalau ada dana, silahkan entry lagi. Inco juga tertahan di Skyline. Harapan saya Inco ini bisa kembali comeback ya setelah dia beberapa kali Skyline ini. Nah, ini jadi support. Kalau dia jebol Skyline ya sudah, selesaikan saja sudah. Karena selama ini dia belum pernah jebol Skyline nih ya. Tuh, Skyline belum pernah jebol nih. Rapi dan mantul. Coba kita lihat ini, Skyline ini bener-beneran kuat nggak buat Inco ya. Tuh. Coba kita lihat ya. Mari kita dukung Inco. Semangat. Java masih sideways ya. Berarti areal kotak ini layak nih untuk dibelanjain. Dulu saya juga ketika ngomong sama teman-teman di areal ini kok
layak serok gitu kan, Java ternyata dia rebound. Nah ini juga berarti sama nih, layak serok juga di areal ini ya. Target mana? Target sini dulu deh, kan lumayan tuh ya. Sabar aja ya untuk di Java, sabar. Di TMG tertahan nih di areal support. Moga-moga ini supportnya cukup kuat ya. Kemarin sudah saya sempat ulas sih, kalau belum minusnya terlalu besar ya, belum terlalu banyak. Di TMG kalau saya ada salah satu emiten yang kurang serak sebenarnya, jadi better skip aja ya. Better pindah aja deh. Tekim. Nah, Tekim ini oke pada dasarnya, cuma tertahan di skyline ya. Saya nggak tahu ini INKP padahal bagus finishnya. Ini kok kenapa begini? Harapan saya masih bisa oke nih dalam beberapa waktu ke depan ya. Ini lagi sideways. Target kita jual di mana? Target kita jual semoga sampai sini. Yeay. Ayo Tekim, kamu pasti bisa. Ya, ini aja sudah cukup. Sudah 20 ternyata emiten bahasan kita hari ini. Dan kalau nonton di 2 video ulasan saya, ini sudah lebih dari cukup sih sebenarnya ya. Oh, ada satu lagi deh, saya kasih bonus. Tapi ini disclaimer on ya, saya lihat BHAT. BHAT ini kok kayaknya sih menarik, tapi lihat ini sebenarnya adalah barang, ada penunggunya ya. Jadi kalau saya ada market makernya. Jadi kalau saya bilang sih bagi Bapak Ibu yang di BHAT ini, ya saya lihat sih peluang masih ada, cuma hati-hati aja ya. Oh, dia punya ATR juga nggak banyak, cuma 2,8. Maksudnya gini, di saat market galau kayak begini ya, jangan terlalu cari saham yang volatilnya tinggi ya, nanti bikin emosional kita terombang-ambing. Oke, itu dulu dari saya. Semoga besok hari Kamis ya, sebelum hari Jumat, moga-moga besok hijau. Jadi hari Jumat kita lebih tenang lah, lebih adem lah ya. Oke. Sampai jumpa besok. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Protokol kesehatan digunakan, gunakan masker, sayangi keluarga dan teman-teman Anda dan lingkungan Anda. Oke, God bless semua. Sampai jumpa.